Satu-satunya pengalaman saya dari saya hidup sampai saya usia 28 tahun kemarin yang saya alami, satu-satunya saya cuma melihat gimana kita bisa bantu orang hanya dengan bisnis jaringan. Ini sharing benar-benar dari dalam hati saya. Saya hanya berpikir, gimana saya bisa bantu orang? Hanya ada satu cara, dengan mendirikan bisnis jaringan. Karena kenapa? Di bisnis jaringan ini teman kita kerja, dia ya benar-benar dapat uang dari hasil pekerjaannya dia seperti itu. Nggak ada lain, nggak ada kurang, nggak ada lebih. Kerja dapat uang dari hasil kerjanya, kerja dapat uang dari hasil kerjanya. Seperti Pak Yansen. Waktu saya ketemu dia, saya tahu dia orang yang punya passion, saya tahu dia orang yang punya dream, saya tahu dia orang yang benar-benar wah kalau kerja tuh serius lah, masuk kantor setiap hari gitu kan. Dia sedang menjalankan hidup yang mungkin dia nggak kepingin gitu. Tapi nggak ada pilihan, karena kalau nggak kerja ya gimana, nggak ada gaji. Kalau nggak ada gaji ya nggak bisa bayar kredit, nggak bisa bayar cicilan, nggak bisa hidup, nggak bisa bayar listrik. Jadi saya sadar betul bahwa banyak orang di dunia ini mereka hidup dalam bukan hidup yang mereka ingin gitu. Mereka hidup bukan di dalam hidup yang mereka kepingin hidup, tapi terpaksa hidup di kehidupan itu. Betul ya? Jadi satu-satunya cara untuk saya apa untuk bisa bantu orang-orang ini? Mendirikan bisnis jaringan. Maka dari itu saya selalu bilang ke teman-teman saya, BioGreen bukan usaha apple stem cell. Kita bukan lagi jualan apple stem cell di sini. Kita bukan dalam satu bisnis di mana kita menjual apple stem cell. Makanya kalau ada yang datang, Pak ini banyak di luar harganya murah-murah atau segala macam, saya bilang nggak apa-apa lah, sabar aja. Karena dengan perusahaan, nggak semua perusahaan, saya kasih tahu ya, nggak semua owner perusahaan jaringan, mereka punya niat awal. Anda bisa tahu dalam 3 bulan pertama atau 6 bulan pertama, gak semua owner bisnis jaringan punya niat untuk membantu. Gak semua. Kebanyakan kenapa? Kebanyakan mereka dirikan bisnis itu untuk pasti membantu diri dia dulu sendiri, betul nggak? Cari duit dulu dong, betul nggak? Betul. Gak semua orang mampu lakukan itu. Hanya beberapa aja. Saya nggak bilang saya salah satu dari mereka. Tapi saya katakan dengan seluruh leader saya kemarin 2-3 bulan yang lalu saya kumpulkan 30 orang. Saya buka seluruh data keuangan perusahaan. Bagaimana perusahaan ini dari berdiri sampai meeting kemarin di Fisbel di sini juga di bawah. Karena banyak yang dari mereka paranoid kan, bonusnya 1 miliar per bulan. Tanya saya, Pak ini berapa lama lagi bangkrut perusahaan? Dia bilang nggak apa-apa, itu manusiawi. Karena saya udah bilang niat saya bantu Anda, nggak mungkin saya bohongin Anda. Saya bilang nggak apa-apa, kita kumpul meeting makan di Mulia, malamnya kemudian kita meeting untuk bahas planning perusahaan ke depan. Saya bilang saya adalah satu-satunya CEO, satu-satunya dirut perusahaan MLM yang buka data keuangan perusahaan kepada leader ini. Anda bisa lihat marketing plan ini Bapak Ibu didesain bukan untuk bangkrut. Mereka melihat, semua melihat ada 30 orang, salah satunya tadi yang maju-maju juga lihat. Dengan tidak adanya 25% ini Bapak Ibu, maka perusahaan tahun ini aja udah bangkrut. Tahun ini aja udah kolaps. Tapi dengan adanya 25% itu, hari ini kita punya dana cadangan untuk bayar pingtong-pingtongnya itu. Kita ada uang lebih dari 20 miliar. Uang perusahaan, bukan uang saya, itu adalah uang Anda. Nantinya Anda terjadi pingtong, saya harus bayar. Terus Pak Leri dapat berapa? Nggak banyak, nggak 20 miliar. Tenang aja. Yang saya dapatkan adalah di sini sebuah pengalaman baru ya, dimana saya melihat bisnis ini bisa merubah hidup banyak orang dan mungkin salah satunya adalah Anda. Dan saya melihat juga kita di sini punya produk yang sangat luar biasa. Produk kita saking luar biasanya tidak ada di BPOM, tidak terdaftar ya, saking barunya sebenarnya. Seperti Argan, contohnya Argan tidak terdaftar. Banyak yang press saya, Pak, ayo dong keluarin bioslipnya, keluarin ininya, itunya. Anda tahu, semua produk yang kita bawa ke Indonesia, ashwagandha lah apalah, itu semua belum terdata di badan. Sehingga kita harus daftar ulang, kasih tahu mereka ini produk tidak beracun dan lain sebagainya, tes ulang, kasih makan tikus, lihat tikusnya meninggal atau mati atau enggak gitu ya. Tunggu dulu. Makanya saya bilang
saya selalu katakan kepada leader saya, bersabar. Kunci dari kesuksesan adalah kita harus sabar. BioGreen kedepannya akan luar biasa Bapak Ibu. Kita akan dahsyat, kita akan punya produk yang luar biasa. Produk kita rata-rata nggak ada di Indonesia. Kenapa saya bisa tahu? Karena di dalam data Badan POM itu ada satu namanya list. Makanan yang boleh, makanan yang tidak boleh, makanan yang terdaftar, yang tidak terdaftar. Tidak terdaftar itu bukan berarti tidak boleh, karena belum ada yang bawa masuk Indonesia. Nah sekarang saya tanya dengan logika Anda ya. Kalau Anda mau jualan sepatu, Anda mau jual sepatu yang sudah semua orang jual atau belum ada yang jual? Belum. Belum ada yang jual kan? Kenapa belum ada yang jual? Supaya Anda jadi yang pertama jual, setuju nggak? Setuju. Dengan Anda jadi yang pertama, lebih gampang untuk menjual, setuju nggak? Setuju. Dan apa yang Anda jual harus ada uji klinis, sehingga kalau Anda ketemu dokter, profesor pun seperti dokter Richard, malah dokter Richard akan membantu gitu. Oh iya ini benar karena ada uji klinis. Nah itu adalah target saya Bapak Ibu. Argan seperti contoh ya, Argan. Nanti di Bioslim kita ada namanya CLA. CLA itu di luar taman di luar negeri, tapi di Indonesia nggak ada. Kemudian ada Ashwagandha, Ashwagandha juga nggak ada di luar negeri. Di luar negeri ada, di Indonesia nggak aman, nggak ada. Sehingga kita perlu waktu untuk sabar. Makanya saya bilang dengan leader-leader yang sudah pindah ke MLMB, MLMC, MLMD nggak masalah. Karena kenapa? Karena kita dalam proses mendaftarkan barang-barang kita yang tidak ada di Indonesia. Saat proses ini selesai Bapak Ibu, kita akan ketawa dulu. Karena ada perusahaan sekelas AB Pharma aja nggak punya gitu. Mereka nggak ada produk ini. Ashwagandha, kita cari aja kemana aja. Kimia Pharma itu nggak ada. Jadi saya berani klaim kenapa? Karena memang kita udah cek ke database di Badan POM, nggak ada. Nah, ini proses per waktu. 3 bulan, bukan 3 bulan, 6 bulan sampai 9 bulan. Dan dalam proses ini saya minta kesabaran dari para member, dari para leader, dan yang ingin join juga. Nantinya kita akan punya produk-produk yang luar biasa. Yang paling dekat ini yang sudah di-approve Badan POM-nya adalah serum kita. Nah, dan Anda perhatikan di dalam serum juga ada namanya snow algae. Ini juga bahan yang tidak ada di Indonesia. Tidak ada perusahaan yang pakai. Kita adalah satu-satunya perusahaan yang menggunakan. Jadi saya selalu punya prinsip jualan yang unik, jualan yang orang nggak ada, supaya kita jadi yang pertama. Itu adalah prinsip saya. Dan dalam karena saya punya prinsip yang aneh, makanya Badan POM kita ini agak lambat gitu. Karena kita harus daftarkan ulang. Oh mereka minta banyak sekali data, kadang-kadang ya mereka juga setengah dewa ya. Jadi perlu waktu lah. Tapi kita dalam proses itu. Jadi saya minta kesabaran. Dan yang paling terakhir adalah segera setelah serum keluar ya kita sudah daftarkan juga yang produk rambut kita. Dan saya juga kemarin dapat masukan dari Pak Yansen untuk segera dikeluarkan untuk slimmingnya. Kalau semuanya sudah keluar, saya yakin yang baru join hari ini nantinya ke depan akan sangat mudah mengajak orang. Apalagi kalau Badan POM sudah keluar, lebih mudah. Jadi saya mohon kesabarannya dan jangan lirik kiri, lirik kanan, karena ada satu orang namanya Ronald Wayne. Saya nggak tahu Anda kenal atau enggak. Saya kemarin baru baca story-nya. Ronald Wayne itu ternyata adalah pemilik saham Apple komputer. Dia punya saham 10%. Beberapa tahun setelah Apple berdiri, dia jual sahamnya 10% di Apple hanya dengan harga $800, 10 juta rupiah. Dan kalau hari itu Ronald Wayne nggak jual, harga sahamnya hari ini adalah 430 triliun rupiah. Jadi saya katakan banyak orang yang nggak sabar, kesono money is okay. Tapi buat saya tahu apa yang saya lakukan benar. Saya tahu perusahaan ini tidak menipu orang. Saya tahu bisnis saya tidak overpay. Saya tahu niat saya juga untuk membantu. Dan saya tahu produk ini akan sangat berguna untuk orang Indonesia. Saya rasa cukup demikian sharing dari saya. Nanti setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab. Kedepannya saya yakin kita akan lebih baik. Dan tanggal 17 Januari kita akan ada acara di hotel di Serpong yang kita lagi deal tempatnya. Yang jelas Dr. Sven Bola akan hadir, perwakilan dari Swiss itu akan hadir nanti tanggal 17 Januari. Mark your calendar. Beberapa hari lagi tiketnya sudah bisa dibeli online. Dibeli online maksudnya bisa dibeli pakai Linkes Anda. Ya, sudah bisa ya, sudah bisa, oke. Produk Pak. Bisa registrasi sekarang karena tiketnya kita hanya ada 2.500.
Ya, saat ini jumlah member kita ada 45.000 orang. Jadi pastikan Anda jangan kehabisan tiket karena hanya ada 2.500. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, selamat siang.